Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali perjalanan kita di hari ini, sama-sama kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini memerdekakan setiap kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan di pagi ini yang saya sampaikan buat saudara semua dengan tema Kasih Karunia Allah Cukup Bagi Kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang percaya tidak dapat hidup tanpa kasih karunia Allah. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak punya kekuatan untuk menolak yang namanya dosa dan mengatasi kelemahan dan masalah yang kita hadapi. Nah, kita begitu lemah dan rapuh, akan tetapi kasih karunia Allah melimpah atas mereka yang merendah hati, yaitu mereka yang tidak berdaya tanpa Kristus dan yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dosa itu muncul saat manusia berpaling dari Tuhan yang adalah kebenaran. Nah, dosa merusak dan menghancurkan hidup manusia dengan cara apapun. Manusia tidak dapat memulihkan keadaan dirinya sendiri, dan dosa merusak hubungan manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam. Nah, kerusakan hubungan dengan Tuhan itu menyebabkan seseorang hidup dalam rasa bersalah, rasa takut, malu, tanpa harapan, dalam kutuk, dan dalam ikatan dan penderitaan, dan tidak ada damai sejahtera. Nah, dosa itu menyebabkan kerusakan gambar diri yang menimbulkan konflik batin. Sehingga apa? Seseorang itu dia jadi bingung, dia hilang arah, dia tersesat, dan terjadi kemerosotan moral yang menukar hal yang bernilai dengan yang tidak bernilai, sombong, dan tidak ada penguasaan diri, dan timbul sakit penyakit. Nah, kerusakan hubungan dengan sesama itu menyebabkan timbulnya konflik, iri hati, kemarahan, saling menyakiti, luka, kekecewaan, saling menghancurkan, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih karunia Allah itu sanggup memulihkan keadaan kita yang telah rusak akibat dosa. Nah, kita sedang mengalami proses pengudusan untuk hidup dalam kebenaran. Bagian kita adalah kita belajar meresponi setiap tuntunan dan teguran Roh Kudus dengan kerendahan hati serta ketaatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Di situ firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mau belajar dari Rasul Paulus, di mana Allah menunjukkan kasih dan kuasanya justru dalam kelemahan. Ujian iman adalah masalah yang dia hadapi. Mengapa? Yang pertama, supaya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Allah perlu menunjukkan bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu mengatasi dosa, kelemahan, dan masalah kita. Semua hanya karena kasih anugerah Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri, dan selain bermegah di dalam Kristus yang adalah sumber kasih karunia yang akan melengkapi, meneguhkan, bahkan menguatkan dan mengokohkan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita itu bisa semakin percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita tidak bisa memahami cara kerja Tuhan yang lebih tinggi serta rancangannya yang dikatakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Kadang Tuhan membiarkan kelemahan, ujian, dan masalah terjadi dalam hidup kita. Dengan iman kita dapat berserah dengan kekuatan kasih karunia-Nya, karena Ia dapat bekerja dalam kelemahan kita untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Hanya Tuhan yang bisa menolong dengan cara dan waktunya, bukan karena usaha kita sebagai manusia. Nah, kenapa kasih karunia Allah itu cukup bagi kita?
Untuk apa? Untuk mencegah kita jatuh dalam yang namanya dosa dan kesombongan. Ada orang yang ketika kelemahannya muncul, malah menjadi frustasi pada diri sendiri, atau malah menyalahkan keadaan atau orang lain. Mengapa? Karena ia ingin terlihat baik dalam pandangan orang lain. Ini merupakan kesombongan yang terselubung, karena firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah sendiri. Nah, dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan bahwa segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Allah yang menguji hati. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia akan teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, Rasul Paulus yang mengerti akan kasih karunia Allah justru bermegah dalam kelemahannya, walaupun diberi karunia-karunia rohani. Nah, pewahyuan dan pernyataan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia tidak berusaha membangun image berlebihan tentang dirinya. Ia tidak memungkiri bahwa dirinya pun penuh dengan kelemahan. Ini pun sikap rendah diri dan self pity, tapi suatu kerendahan hati yang berani jujur mengakui bahwa itu adalah keadaan dirinya. Di situ dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-6, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, yang mereka dengar daripadaku. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengakui bahwa tidak ada yang lebih baik dari dirinya. Kasih karunia Allah mencegah dia untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Ia sadar bahwa dirinya itu seperti tanah yang begitu rapuh jika menghadapi masalah atau tantangan, supaya nyata dan besar kuasa kekuatan yang melimpah yang berasal daripada Tuhan, bukan dari dirinya. Nah, kenapa kasih karunia Allah itu cukup bagi kita? Tuhan supaya kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Nah, di situ dikatakan, firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Nah, jika kita merendahkan hati kita, maka kita akan menjadi kuat. Saudara, di situ juga dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita merendahkan hati, maka di saat itu pula kita akan jadi kuat. Karena apa? Kuasa Kristus turun menaungi kita. Sebaliknya, kesombongan membuat kita itu menjadi lemah dan jatuh di dalam dosa. Kasih karunia juga memampukan kita untuk melayani. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk sekedar menjadi orang Kristen, tetapi juga diselamatkan untuk menjadi murid Kristus yang menghasilkan buah, dan salah satunya adalah melayani. Tidak ada manusia yang sempurna, sehebat apapun karunia, kepandaian, keberhasilan yang dicapai. Semua kita lemah, kita rapuh, dan tidak dapat hidup tanpa kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tidak pernah gagal bagi setiap kita, tapi kita yang sering kali gagal memanfaatkan anugerahnya dalam kehidupan kita setiap hari. Kesombongan membuat seseorang keluar dari kasih karunia Allah, tapi orang yang rendah hati akan menerima anugerah Allah yang luar biasa. Adalah bijak jika kita merendahkan hati dan jujur di hadapan Tuhan, karena kasih karunia-Nya cukup untuk menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah perenungan firman ini menguatkan, menuntun, bahkan menjadi rema yang kuat bagi setiap kita dalam menapaki perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.